balik semua kegiatan pelayanan, pernahkah saudara bertanya, siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Dan mengapa kita ditempatkan dalam pelayanan kita saat ini? Perjalanan pelayanan tidak selalu mudah, bahkan penuh banyak tantangan. Namun di tengah perjalanan pelayanan ini, kita tidak dipanggil untuk berjuang sendiri. Kita dipanggil untuk bertahan bersama. Retret pelayan ini merupakan ajakan untuk kembali menyatukan hati, satu hati dalam misi Kristus. Selamat pagi. Umat yang dikasihi Tuhan, kita berhimpun kembali dalam kebaktian minggu ini bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tema kebaktian hari ini adalah kehadiran Kristen di Indonesia. Akan dilayankan oleh Pendeta Peter Abednego Wijaya. Kita berterima kasih kepada Pendeta Peter dan kepada seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah hari ini. Ada beberapa warta lisan. I was down but now I'm up. Yeah. It's all God, this ain't no love. Yeah. I used. Pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus akan diadakan acara pentas aksi bersama GKI Samanhudi 2025. Remata akan menampilkan drama musikal berjudul Cari-Cari Hati-Hati. Pementasan diadakan 2 kali, pertama pukul 2 siang dan pukul 6:30 malam. Bertempat di Aula Serbaguna lantai 4. Acara ini terbuka bagi siapa saja, bukan hanya untuk jemaat dan simpatisan. Jadi kita semua diundang.
untuk hadir dalam acara ini, dan acara ini digunakan untuk penggalangan dana dalam perluasan lahan GKI Samanhudi. Saudara diharapkan memberikan donasi minimal 100.000 untuk pemesanan 1 kursi, lebih juga boleh ya. Untuk pemesanan silakan hubungi nomor yang tertera di poster atau scan QR code yang tertera di layar. Di tengah kesibukan yang tak berhenti, seringkali kita lupa untuk saling mendengar, lupa untuk saling menguatkan, lupa bahwa kita bukan 2 orang yang berdiri sendiri. Kita terlalu lelah dan lupa untuk menepi. Maka mari berhenti sejenak, beri ruang untuk saling mendengar, bicara dari hati ke hati, mengobarkan api kasih yang mulai redup, dan mengingat bahwa kita berjuang bersama dalam satu perjalanan yang saling menguatkan. Umat terkasih, kami mengajak semua pasangan suami istri yang usia pernikahannya minimal 3 tahun untuk bergabung di acara Weekend Pasutri yang dikemas dalam bentuk retreat selama 3 hari 2 malam, agar pasutri bisa saling mengenal, saling membuka hati, dan harapan tercipta kembali komunikasi yang baik dan dapat menyegarkan relasi. Acara ini akan diadakan pada tanggal 12 sampai dengan 14 September 2025 di Wisma Abdi 2 Cisarua Puncak. Maka mari jangan ragu, jangan menunda keikutsertaan Anda. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara menghubungi kontak person yang terdapat di dalam warta jemaat atau langsung datang ke meja pendaftaran yang tertera di aula depan. Pada akhir tahun pelayanan April 2025, Maret 2026, sebanyak 10 orang penatua akan mengakhiri masa pelayanan. Oleh karena itu, untuk melengkapi formasi pelayanan majelis jemaat GKI Samanhudi untuk tahun pelayanan 2026-2029 diperlukan sejumlah penatua. Kami menghimbau seluruh anggota jemaat untuk turut dalam mengajukan calon penatua tanpa menghubungi orangnya lebih dahulu. Adapun persyaratan calon penatua dapat dilihat pada warta jemaat digital, dan pengisian formulir dapat dilakukan dengan mengisi form online atau mengisi formulir fisik paling lambat hari ini, tanggal 17 Agustus 2025. Berikut ini ada 10 orang nama-nama penatua yang akan habis masa pelayanannya. 3 orang dapat dipilih kembali karena baru satu periode. Dan 7 orang tidak dapat dipilih karena sudah menjalani 2 masa periode. Demikianlah warta lisan. Sebelum memasuki ibadah, marilah kita memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dalam upacara singkat. Mari kita berdiri. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia segera dimulai. Bendera merah putih
memasuki ruang kebaktian. Formasi. Jalan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk mengenang jasa para pahlawan, marilah kita bersama-sama Mahanika Cipta. Mahanika Cipta dimulai.
Selesai. Pembacaan Pancasila diikuti oleh seluruh umat. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Petugas upacara meninggalkan ruang kebaktian. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Umat diperiksakan untuk duduk kembali. Kini marilah kita mempersiapkan hati untuk memasuki kebaktian minggu. Kita hening sejenak di hadapan Tuhan.
Marilah kita datang kepada Tuhan yang memberikan kepada bangsa kita kelepasan dari penjajahan. Marilah datang menghadap Tuhan yang memberikan negeri ini kemakmuran dan kesuburan, keadilan dan keamanan. Kemerdekaan bangsa kita tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Maka marilah kita ungkapkan syukur atas peran Tuhan di sepanjang sejarah negeri kita. Dengan berdiri, kita menyanyikan Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, umat Kristiani turut hadir dalam perjuangan mencapai kemerdekaan dan membangun negeri ini selama 80 tahun. Kehadiran kita seharusnya membawa dampak positif bagi masyarakat. Kita perlu berbunga dan berbuah dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bahkan di tempat yang sulit sekalipun, di zaman Nabi Yeremia, ketika umat Tuhan dibuang ke negeri penjajah, ada nasihat bijak yang ditulis di Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Umat yang dikasihi Tuhan, sudahkah kehadiran kita sebagai Kristen berdampak positif ataukah tidak berdampak terhadap masyarakat sekitar kita? Marilah kita merenung di hadapan Tuhan dan mengakui dosa dan kegagalan kita. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menempatkan kami di negeri ini bukan hanya untuk hadir di tengah masyarakat, tetapi membawa dampak positif. Kami menyadari di tengah kesibukan, kadang kami terperangkap dalam kenyamanan hidup, dalam rutinitas harian. Waktu berlalu dengan cepat dan kami sibuk mengejar kepentingan,
dan dunia kami sendiri. Akibatnya, kami kurang peka untuk melihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk berbuat sesuatu yang berarti bagimu dan bagi sesama. Sadar atau tidak, kami menutup telinga kepada jeritan sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami agar melakukan apa yang terbaik sebagai Kristen yang Kau tempatkan di tanah air kami, Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Putramu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di bersama Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Orang angkuh dan serakah melecehkan keadilan, oleh nafsu berkuasa hukum rimba dihalalkan. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Mari silakan berdiri. Tuhan lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangat kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Umat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah ditujukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19 tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita saling memberikan salam damai dengan bertangkup tangan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak bersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bersyukur atas penyertaan Tuhan sampai saat ini. Dengan demikian sabda Tuhanlah kami nantikan, dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami mengerti akan sabda Tuhan. Dalam Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Apakah aku ini Allah di tempat yang dekat saja? Demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah di tempat yang jauh juga. Sekiranya seseorang menyembunyikan diri di tempat tersembunyi, apakah aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi, yang berbuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapankah hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri, yang merancang untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Nabi yang mendapat mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang mendapat firmanku biarlah menyampaikan firmanku itu dengan benar. Apa hubungannya antara jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi,
sebab Kau yang punya segala bangsa. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Dalam sidang ilahi Allah pun berdiri di antara para Allah yang menghakimi. Sampai kapan Kau hakimi secara lalim dan memihak pada orang yang fasik? Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Berilah keadilan pada orang lemah, bela hak orang sengsara dan yang kekurangan. Luputkanlah orang miskin dan orang lemah, lepaskanlah dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Dan mereka tidak tahu dan tidak mengerti, sungguh tiada apapun yang mereka mengerti. Dan mereka berjalan di kegelapan, dan bergoyanglah segala dasar bumi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Ku sendiri telah bersabda, Kamulah Allah, dan Kamulah anak-anak yang maha tinggi. Namun bagaikan manusia Kau akan mati, bak seorang pembesar Kau kan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab Kau yang punya segala bangsa. Bacaan kedua menurut Ibrani 11 ayat 29 sampai Ibrani 12 ayat 2. Karena iman mereka melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rahab pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang,
telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun, orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun, mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan 56. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan, izinkan pertama-tama saya menyapa dulu umat sekalian, dan akan juga disambut dengan sapaan tentunya ya. Merdeka! Merdeka! Belum pada makan. Merdeka! Merdeka! Baru setengah makan.
Merdeka, merdeka. Wah, sudah pada makan. Umat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini memperingati yang ke-80 tahun di dalam kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini merupakan sebuah hal yang membanggakan dan membahagiakan. Mengingat tentang perayaan, boleh next slide. Saya pernah mengikuti beberapa kelebihan. Nah, berbicara mengenai perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ada beberapa perlombaan yang saya pernah ikuti di depan pastori di Cengkareng. Saya pernah mengikuti lomba memasukkan pensil ke botol, ternyata kalah. Lalu saya coba makan kerupuk, ternyata juga kalah. Yang terakhir lomba bakyak, masih juga kalah. Dan yang terakhir tarik tambang, juga kalah. Meskipun keempat-empatnya saya coba dan kalah, tapi yang penting serunya bisa ikut bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita akan merenungkan tentang beberapa pertanyaan. Di dalam perjuangan untuk memperjuangkan mencapai kemerdekaan Indonesia, mana yang lebih sulit, mencapai kemerdekaan atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Yang lebih sulit adalah mempertahankan. Ibarat orang, mana yang lebih sulit, mencapai pernikahan atau memelihara sebuah pernikahan? Tentu yang lebih sulit memelihara keluarga. Dengan berbagai hal yang terjadi, apakah Indonesia sudah merdeka dari kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan lain-lain? Tentu masih menjadi tanya-tanya besar. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah informasi dari lembaga anti korupsi. Saya membaca sebuah informasi dari detik.com. Adakah yang tahu ranking keberapa dalam tingkat korupsi Indonesia dalam beberapa negara yang lain jika dibandingkan oleh lembaga survei tertentu? Ada yang tahu? Ada yang mengatakan termasuk di dalam 10 besar tingkat korupsinya. Lalu kemudian detik.com menyampaikan, oh itu berita hoax. Itu tidak benar bahwa 10 besar tingkat korupsi. Nggak benar itu. Yang benar ranking yang ke 99. Jadi nggak benar rankingnya. Tetapi informasi itu menunjukkan kepada kita masih ada begitu banyak hal yang memprihatinkan dalam pergumulan bangsa ini. Dengan demikian pertanyaannya, apakah kita mampu untuk turut serta membangun, memerdekakan bangsa Indonesia seutuhnya dari berbagai hal? Itulah yang akan kemudian kita juga merefleksikan makna peran setiap kita yang ada di dalam bangsa ini. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 23. Yeremia pasal 23. Saya akan bacakan ayat yang ke-25 dan yang ke-29. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Di ayat yang ke-28, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ini merupakan sebuah seruan dan nubuatan Nabi Yeremia yang menegur para pemimpin bangsa Israel saat itu. Tahun 700 Israel Utara sudah hancur oleh bangsa Assyria. Dan kemudian setelah Israel Utara hancur, yang tersisa tinggal Yehuda, Israel Selatan. Dan ketika ada ancaman dari kerajaan Babilonia, kemudian suku Yehuda ini minta bantuan kerajaan Mesir. Di tengah situasi seperti itu hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Bukannya hidup bertobat, berbalik kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mereka lebih memilih mengandalkan kekuatan bangsa Mesir. Di tengah situasi ketidakadilan sosial
yang miskin ditindas, kemudian juga di pengadilan yang tidak punya uang kemudian menjadi kalah perkara. Di tengah seperti ini Nabi Yeremia terus menyampaikan nubuatan. Kalau tidak berubah bangsa ini, maka akan dihukum Tuhan. Para nabi waktu itu menyerukan hal yang sama. Tapi juga ada nabi-nabi yang ada di dalam istana yang menyampaikan berita yang berbeda. Tidak mungkin umat Tuhan dihukum, nggak mungkin umat Tuhan bakal dibuang, atau bahkan negara pasti aman-aman saja. Dan apa yang terjadi? Nubuatan Yeremia kemudian sekitar 20 tahun kemudian terjadi. Next slide. Kemudian orang Israel kemudian Babel menghancurkan Yerusalem pada tahun 598 sebelum Masehi. Dan kemudian banyak juga meskipun sudah dibuang, masih juga ada nabi-nabi yang bernubuat palsu. Tenang saja, kalaupun toh kita di pembuangan, tidak akan lama-lama kita akan kembali. Nabi Yeremia dan juga beberapa nabi besar yang lainnya menyampaikan pembuangan di Babel akan bertahan dalam sekian waktu. Kuis Alkitab. Di dalam Alkitab kita ada beberapa istilah nabi besar dan nabi kecil. Apa bedanya nabi besar dengan nabi kecil? Nabi kecil, nabi yang badannya kecil, bukan. Nabi kecil, nabi yang nulis pasalnya sedikit. Nabi besar, nabi yang nulis pasalnya lebih banyak. Misalkan Nabi Yesaya, Yeremia, Yehezkiel itu nabi besar. Kalau nabi kecil nulisnya dikit-dikit. Artinya Nabi Yeremia menyampaikan peran kenabian, menegur bangsa Israel kalau tidak berubah meskipun dipandang sebagai umat atau bangsa yang dipilih Tuhan, jangan salah, kalau tidak berubah pasti dihukum Tuhan, pasti dibuang. Dan itu kemudian terjadi. Nah, hal yang kemudian juga terulang kembali, jadi bait Allah dihancurkan, Yerusalem dihancurkan. Oleh karena itu kita bisa melihat di ayat yang ke-29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Ini merupakan simbol pemurnian api dan palu. Api merupakan sebuah simbol firman Tuhan, tapi juga api merupakan sebuah simbol penghukuman Tuhan yang bakal terjadi menghancurkan Yerusalem. Pada zaman Perjanjian Lama, kehancuran bait Allah merupakan sebuah simbol seakan-akan Tuhan itu meninggalkan. Karena simbol yang utama Allah hadir di bait Allah itu. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Lukas, dalam Lukas pasal 12, next slide lagi. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Kenapa kok Yesus seakan-akan membawa api? Apakah Yesus senang bakar-bakaran? Bukan. Api merupakan simbol dari Roh Kudus. Kita ingat dalam peristiwa Pentakosta, simbolnya adalah api. Maka api itu juga yang dimaksud, Bukan berarti berarti Yesus mengajarkan bakar-bakaran, bukan, Nah, kemudian aku harus dibaptis. Kenapa Yesus mengatakan aku harus dibaptis? Bukannya dalam peristiwa baptisan sudah dia lalui. Baptis yang kedua dimaksud ini adalah peristiwa kematian Yesus. Yesus yang melewati kematian itu adalah baptis. Dan kemudian di ayat yang ke-51, kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Kalau kita membaca ayat yang ke-51, seakan-akan kalau begitu berarti Yesus mengajarkan bukan damai dong. Berarti Yesus membawa keributan. Ini ayatnya ayat yang ke-51. Aku datang bukan membawa damai melainkan pertentangan. Maksudnya apa? Nah, kalau kita membaca Alkitab sepotong-sepotong berbahaya. Kalau kita lihat hanya ayat ini, seakan-akan Yesus mengajarkan bukan kedamaian. Padahal kalau kita lihat di dalam Matius pasal 5, dalam khotbah di bukit, di sini dikatakan, di dalam khotbah Matius pasal 5 ayat 9, ajaran Yesus,
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yesus mengajarkan menghadirkan kedamaian. Tapi kenapa kok di sini seakan-akan menjadi berbeda? Apa maksudnya? Nah, jadi tentu ada maksud yang lain yang disebutkan. Apa yang dimaksud dengan menghadirkan pertentangan? Akan ada orang tua mulai sekarang akan ada pertentangan 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2. Maksudnya apa? Itu maksudnya adalah ketika orang memilih menetapkan diri untuk menjadi mengikut Yesus, maka orang tersebut dapat dibenci di dalam keluarganya karena berbeda keyakinan. Kalau kita melihat di dalam konteks Perjanjian Baru, orang yang mengaku Kristen oleh pemerintah pun dapat dianiaya. Itulah maksudnya. Ketika orang menjadi pengikut Kristus, dia dapat dibenci oleh keluarganya karena mengalami perbedaan keyakinan. Ini merupakan sebuah nubuatan bahwa akan terjadi ada harga yang harus dibayar. Tapi Yesus bukan untuk mengajarkan permusuhan. Ya, jadi ini tidak boleh dipotong-potong. Kalau dipotong-potong maka maknanya kemudian menjadi berbeda. Tapi kan Pak Pendeta, ada ayat yang mengatakan kalau kamu tidak membenci orang tuamu, kamu tidak dapat menjadi pengikut aku. Itu kalau kita membaca dalam teks bahasa Indonesia. Kalau dalam teks dalam bahasa Inggris, kalau kamu tidak mengasihiku sedikit kurang, less than. Kalau kamu mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi istri, menempatkan tidak sedikit kurang di bawah untuk aku, atau kalau kamu tidak bisa menempatkan aku sedikit lebih atas, more than, itu yang dimaksud oleh Yesus. Jadi ada perbedaan antara pemaknaan di dalam bahasa Indonesia dengan kemudian makna aslinya. Selanjutnya, kemudian Yesus berkata, kamu bisa melihat tanda, melihat awan akan hujan, melihat angin tidak akan ada hujan. Tetapi kemudian di ayat yang ke-56, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Kenapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ini merupakan kritik Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menjalankan keagamaannya, tapi mereka tidak mampu peka untuk menilai akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman. Kenapa di sini kemudian Yesus mengatakan, mengapa kamu tidak dapat menilai menilai zaman ini? Yesus ketika wafat tahun 30. Dan apa yang terjadi sekitar 40 tahun kemudian, ketika Yesus mengkritik kehidupan keagamaan orang Farisi dan ahli Taurat, dan akhirnya next slide, ya. Nah, jadi kehidupan keagamaan orang Yahudi dan Farisi begitu taat, tetapi kemudian secara hati tidak memiliki kasih yang sungguh untuk mengasihi Allah di dalam kehendaknya. Oleh karena itu tahun 40 tahun setelah Yesus menyampaikan nubuat ini, bait Allah dihancurkan oleh tentara Romawi. Yerusalem kemudian juga dibakar dan kemudian sekitar 1.000 orang dibunuh. Ini yang disebut sebagai tanda akhir zaman yang terdekat waktu nubuat Yesus yang Yesus hendak sampaikan. Nah, apa sih maknanya kehancuran bait Allah yang kedua bagi orang Yahudi? Bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel, hancurnya bait Allah merupakan seakan-akan sebuah simbol Tuhan telah meninggalkan mereka. Jadi bagi orang Israel, Allah yang hadir simbolnya ada di dalam bait Allah. Jadi kalau bait Allah itu hancur, seakan-akan Allah meninggalkan mereka. Ini yang memporak-porandakan pusat keibadahan orang Yahudi. Nah, Yesus sudah mengingatkan sama dengan Yeremia, kalau kehidupanmu tidak berubah, kamu akan dibuang, akan dihukum. Yesus kemudian menyampaikan hal yang sama kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik, maka suatu saat penghukuman Tuhan pun akan terjadi. Jadi Yesus dan kemudian Yeremia berperan dalam mengingatkan bangsa Israel untuk ada pada jalan yang benar, meskipun mereka tidak melakukannya pada saat itu. Tetapi ada hal yang berbeda dengan kisah yang ketiga. Next slide. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 31, karena iman Rahab
pelacur itu tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan damai. Kalau dua kisah di awal tentang Yesus dan Yeremia menyampaikan teguran kepada bangsa Israel, tapi tidak didengar. Nah, ini ada satu kisah yang berbeda. Ada seseorang perempuan yang bernama Rahab, dia disebut di sini adalah sebagai pelacur. Udah perempuan, artinya perempuan adalah masyarakat yang tidak dipandang, sudah tidak dipandang rendah pula karena pekerjaannya. Artinya secara pribadi Rahab tidak diperhitungkan. Tetapi ketika ada dua pengintai dari Israel datang, Yosua dan Kaleb, dan kemudian menyelamatkan dua pengintai itu, maka kemudian orang Israel dapat menguasai Yeriko. Dari sini kita dapat melihat apa dari kisah Rahab. Orang yang tidak dipandang, orang yang bahkan dipandang rendah, tapi bisa melakukan sebuah hal yang berdampak besar bagi bangsa Israel. Next slide. Ini jadi Rahab sebuah simbol pribadi yang tidak dipandang oleh masyarakat, namun berdampak besar bagi sebuah bangsa dan melahirkan garis keturunan Mesias. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 1 ayat 5, nah, di sini baca Matius pasal 1 ayat 5, Salmon, ini Salmon nama orang bukan nama ikan ya. Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab. Boas mempunyai anak Obed, Rut, dan selanjutnya terus sampai di ayat 16, Yakub mempunyai anak Yusuf suami Maria, dan Maria lahir Yesus yang disebut dengan Kristus. Akhirnya Rahab menjadi salah satu garis keturunan hadirnya lahirnya Mesias dari garis Rahab. Yang tidak diperhitungkan, yang dipandang rendah oleh masyarakat, orang kecil tapi bisa melakukan hal besar dalam membangun bangsa. Hal ini mengingatkan saya tentang sebuah ilustrasi. Next slide. Nah, sebuah ilustrasi tentang pilot ya. Kalau seorang pilot dia melenceng 1 derajat dari tujuannya dan menempuh penerbangan sekitar 24 jam, melenceng 1 derajat, apa jadinya? Kalau misalkan ada yang berencana kemudian mau terbang ke Israel, mau ikut lihat perang begitu ya. Dan kemudian, tetapi si pilot ini dia melenceng 1 derajat selama 24 jam. Bakal nyampe di mana? Apakah nyampe di tujuan? Tidak. Ini seorang pilot yang melenceng 1 derajat tapi berkelanjutan dan lama, dan itu dampaknya bisa berbeda, bisa beda ratusan atau mungkin bahkan ribuan kilometer karena melenceng 1 derajat. Itu merupakan sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita bisa saja seperti orang melenceng 1 derajat, berbohong kecil-kecilan, mencuri kecil-kecilan, mencontek kecil-kecilan. Waktu SD mencontek kecil seperti 1 derajat. SMP nyontek lagi, itu 1 derajat lah. SMA masih terus juga mencontek. Udah kuliah bukan mencontek, menjoki. Apa itu menjoki? Ngerjain tugas nyuruh orang lain ya. Apa jadinya kalau dia sudah bekerja jadi apa? Jadi koruptor. Dari mana asalnya? Dari kebiasaan melenceng 1 derajat. Kebiasaan sedikit berbohong, terus kalau dibiarkan begitu lama, kebiasaan membuahkan sebuah karakter membentuk sebuah bangsa. Bagaimana kalau ingin mengubah hal ini? Sama, lakukan hal yang sebaliknya. Ketika kita melakukan hal yang baik, meskipun kecil, tapi kalau terus-menerus dilakukan, kebaikan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah budaya, dan membentuk bangsa. Nah, jadi kalau misalkan dalam sebuah survei ya, di Amerika ada sebuah survei tentang kunci sukses. Didaftarkan 20 kunci sukses. Di dalam 20 kunci sukses,
Kira-kira menurut Bapak Ibu IQ nomor keberapa? IQ nomor berapa? Nomor 15. Sedangkan nomor 1 sampai 5 kunci kesuksesan itu apa? Yang pasti bukan kunci Inggris lain ya. Apa 1 sampai 5-nya? Ada komunikasi, kerjasama, kolaborasi. Tetapi di antara 1 sampai 5 apa nomor 1 kunci keberhasilan? Yaitu karakter. Karakter apa? Yang betul nanti akan dikasih pastel. Hari ini apa? Pastel bukan? Bukan. Apa ini? Oh, risol. Itu namanya Betty alias beda tipis 1 derajat. Nah, di antara 1 sampai 5 apa kunci yang nomor 1 adalah karakter. Dan karakter apa yang paling dasar? Kejujuran. Kalau orang punya karakter kejujuran, dia akan kokoh seperti orang membangun bangunan, dasarnya adalah karakter. Jadi bagaimana kita orang kecil, kita nggak bisa mengubah sebuah situasi yang besar. Bagaimana caranya? Ubah dalam budaya yang kecil, sehingga budaya yang kecil menjadi sebuah budaya yang kokoh. Kita akan belajar dari satu video singkat bagaimana di sebuah negara menerapkan kurikulum di TK. Kira-kira seperti ini. Mungkin ada yang minat dalam ikut pendidikan di TK, ikut kurikulum ini. Kalau cocok nanti kita bisa coba di Komisi Anak GKI Samanhudi gitu ya. Boleh dibantu diputar videonya. Ini semua anak-anak menyiapkan makanan. Ngumpulin, ngepel, menyapu, ngepel lantai. Jibun jishin no te de dekiru you ni suru tame na no de, しばらくはこのまま続いていくのではないかと思います。 Membuang sampah. Kalau nanti koster libur, anak-anak sekolah minggu akan siap-siap. Ya. たくさんの人といろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子どもの時から少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。ありがとうございました。 Terima kasih. Itu bukan channel saya, jadi bukan subscribe ya. Ya, Bapak Ibu, ada hal-hal kecil. Mereka menyadari untuk membangun sebuah bangsa, bangun budaya. Bagaimana bangun budaya? Bangun hal kecil. Kalau mau belajar taat sama antri, perlu belajar ke sana. Ada hal-hal kecil yang bisa kita sebagai orang-orang yang dapat berbuat hal kecil dengan dampak yang besar dalam hal-hal banyak hal. Setujukah Bapak Ibu kalau misalkan di sekolah minggu kita kapan-kapan coba terapkan gitu ya, ngepel, nyapu, cuci piring? Setuju apa tidak? Nah, berarti nanti langsung dipraktikkan ya. Mengurangi anggaran konsumsi ya, bisa. Cuci piring, ngelap, nyapu, ngepel. Hal-hal kecil bisa berdampak besar juga untuk bangsa kita yang tercinta. Tuhan kiranya terus juga memberikan kita hikmat, lakukan banyak hal yang dapat berdampak mengubah bangsa ini. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Amin. Amin.
rakyat Indonesia. Walau amarah musuh bangsa menyala-nyala hendak menyerang kita, menggulung-gulungkan merimbun kita. Janganlah takut, jangan gentar, dengan Tuhanmu Maha besar. Tuhan Maha kasih, puji Tuhan Maha kuasa, yang selalu setia dan memberkati bangsa kita. Abadi setia memberkati rakyat Indonesia. Kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan. Kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan. Kemerdekaan kita adalah anugerah Tuhan. Kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan. Dari Tuhan Maha kasih, dari Tuhan Maha kuasa, yang selalu setia dan memberkati bangsa kita. Abadi setia memberkati rakyat Indonesia. Terpujilah Tuhan, anugerahnya besar. Jaya Indonesia, berkat Tuhan yang Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan berdoa, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita naikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur penyertaan Tuhan di dalam 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami pun hendak berdoa untuk bangsa Indonesia semakin hadir di dalam menegakkan keadilan dan melawan korupsi. Dan Tuhan, kami pun hendak berdoa untuk perdamaian internasional, perang yang ada kiranya boleh terhenti, sehingga perdamaian dunia internasional boleh hadir. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Jakarta dan juga para pejabat yang melayani,
kita boleh terus semakin secara sungguh melayani untuk rakyat. Dan kami pun hendak berdoa untuk umat GKI Samanhudi di dalam pelayanan, dalam pergumulan. Kami boleh terus mencari hikmat Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, dan kami boleh berjalan di dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki dalam menghadirkan kerajaan-Mu di bumi ini. Inilah doa syafaat kami. Kami menutup dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, namun lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai Umat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima berkat berupa kemerdekaan yang memungkinkan kita hidup dan berkarya di negeri ini. Marilah kita mengucap syukur atas semuanya itu dengan memberikan persembahan yang terbaik kepadanya. Mazmur 67 ayat 6-7 tertulis, kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau, tanah memberi hasil, Allah kita memberkati kita. Kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan umat yang sudah terkumpul hingga saat ini untuk aksi sedulur. Umat dapat memasukkan persembahan aksi sedulur ke dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer dengan memberikan tambahan angka 20 di akhir nilai nominal. Tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Itikah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan saat ini. Tuhan membawa persembahan ini yang asalnya daripadamu juga Tuhan. Jadikan persembahan ini menjadi sebuah alat kasih bagi gerejamu, bagi bangsa ini Tuhan. Terlebih lagi jadikan kami alat kasih-Mu dimanapun Tuhan tempatkan kami dalam negeri ini Tuhan. Kami berdoa dan Tuhan berkati persembahan ini dengan satu nama, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Tuhan, setiap hari adalah kesempatan berharga, maka jadikanlah hari-hari hidup kita bermakna. Lakukan apa yang baik di negeri ini, biarlah kehadiran kita sebagai Kristen menjadi berkat bagi bangsa. Sebab untuk itulah kita dipanggil dan ditempatkan Tuhan di sini. Dalam terang, pancarkan kasih kebaikan Tuhan yang panggil. Kita jadi saksinya, menghibur yang susah, menopang yang lemah. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Dalam buka hatimu, jadilah kawan orang bersisi. Dia panggil kita bawa harapan, usir ketakutan dalam nama Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Nyanyikan lagu baru tentang datangnya kerajaan Allah di sana. Kita jalan bersama sebagai saudara, satu dalam Tuhan. Dia panggil kita berkarya, berlaku adil dan setia, bersama saling melayani, berjalan dengan rendah hati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
kemerdekaan.